selanjutnya apa yang sudah disurvei kemarin itu sudah dibuat dalam program kerja toh? Sudah dibuat, ya, sudah dibuat. Saya nggak tahu kalau bisa dipaparkan sekarang atau bagaimana nih, ya. Sekarang atau besok? Nah, ibu waktu. Kalau masih capek, bisa besok datang ke kantor dengan ibu. Ya, Nah, jadi ibu melihat juga kan? ya, maksud saya kalau bisa dibaca singkat saja bisa boleh. Izin Pak, inti-intinya Pak. Ya, inti-inti. Oke, nanti sebelum itu ya. Jadi maksud saya gini. Ya, seperti sudah diungkapkan oleh kepala desa bahwa di sini situasinya kalian lihat tadi ya. Situasinya bagaimana kalian pelajari ya, dan pelajari apa yang ada gitu ya. Itu menjadi catatan kalian, oke? Perhatikan gitu ya. Semua orang harus gitu ya. Apa namanya? Aware ya, sadar gitu ya, melihat situasi kondisi ya. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, Bu, don't take something for granted, oke? Artinya dalam bahasa Inggris itu jangan menganggap sesuatu itu kita lihat itu hal biasa aja, tapi coba pelajari ada apa gitu di balik itu gitu ya. Karena saya selalu katakan juga ada 14 kepala, tahu? Paling tidak 14 kreativitas di dalamnya, ya. Paling tidak, bahkan mungkin lebih. Makanya saya katakan ini mereka dari berbagai fakultas, Bu. Kehutanan, pertanian, hukum, teknik, ya, PGSD, PAUD, ya kan, olahraga, ya kan. Nah ini semua ilmu yang harus diterapkan, ya. Kalian sudah miliki itu terapkan, oke? Terapkan di sini. Nah, kemarin sudah survei potensi yang menonjol ada pariwisata ya Bu ya. Nah, kalau itu pun dibuat di dalam programnya, buatlah sebagaimana sebenarnya program itu bisa dikembangkan. Semua orang memang nggak punya pendidikan pariwisata, ya nggak ada lah ya. Ya artinya jangan dikhawatirkan itu, oh kami nggak punya kepandaian pariwisata Pak. Oh jangan. Mahasiswa itu punya dasar pemikiran ilmiah, ya. Yang berlaku untuk semua disiplin ilmu. Terapkan secara umum, oh kalau begini seperti ini. Hal yang tidak pernah kalian pelajari, lihat di mana, ya. Buka di Google, banyak sekarang, ya. Bagaimana pariwisata yang maju itu ada contoh-contohnya, ya. Bagaimana penanganan masalah ada contoh-contohnya, ya. Nah, pariwisata yang di sini itu bagaimana nanti? Nanti akan dikoordinasikan dengan kepala desa dan masyarakat, ya, potensinya. Mungkin saja orang dari teknik berpikir, oh ini bagaimana ya? Nah, ada tempat tidak perhentian di sana, misalnya ya, orang teknik itu ada yang sipil di situ. Terus yang lain nggak punya kemampuan teknik, ya jangan menyerah. Aku nggak punya kemampuan teknik, jangan. Ya komunikasi lah, saya bantu apa yang bisa ya. Nah, gitu ya. Harus kerjasama. Ide-idenya banyak kan 14 kepala. Iya ya, harus kerjasama ya. Nggak mungkin kan sama kan idenya. Nggak mungkin, saling melengkapi. Harus kerjasama. Saya bilang kalau harus kerjasama, kalau nggak kerjasama, itu berbahaya. Nanti ada yang satu tidur aja, yang lain kerja keras, itu kan nggak benar gitu ya. Oke, itu dia. Nah selain itu saya juga selalu mengatakan kepada mereka, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gitu ya. Artinya, lihatlah situasi kondisi di desa. Ya. Tradisi budaya di sana apa? Gitu. Ikuti, ya. Jadi jangan kita paksakan yang kita punya, tapi kan itu akan mengganggu ketentraman di daerah. Gitu ya. Nah itu yang ingin saya katakan kepada mereka, Bu. Jadi saya juga memohon bantuan kepada ibu dan aparat desa kerjasamanya. Mereka memang perlu dibimbing masih, Bu. Ini anak-anak ya mungkin remaja-remaja tapi sudah dewasa mereka ya. Tapi mungkin saja ada yang macam-macam kerjanya gitu ya. Jangan lupa jewer ya. jewer gitu ya. Kasarnya begitu ya Bu ya. Artinya peringati. Ya. Saya katakan kalau ada apa-apa segera lapor ke kepala desa. Ada kegiatan di luar, biasanya ada yang mau keluar ke daerah lain gitu, harus lapor. Ya.
saya katakan nggak usah pulang lah, jauh ya, nggak usah pulang ke pelanggan dulu lah, ya enggak? Tahan kan? Ya ditahan-tahan lah ya. Kas terus ke pantai dia nanti. Nah, terus terus ke pantai Sudah katanya. ibu suruh bawa unjun kalau? Nah, Unjun. Oke. Nah, itu yang ingin saya katakan ya. Saya ingin mendengar program mereka Bu, kalau ada yang harus ditambah, dikurangi ya bicarakan ya. Kalau secara umum silahkan dulu. Silakan. Oke, waktunya kami berikan kepada Bapak Ketua Kelompok, silakan Abraham. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Yuyun Erawati selaku Kepala Desa Sungai Bakau. Yang kami hormati Bapak Tampungnya Saman selaku dosen pembimbing lapangan kami. Dosen-dosen yang baik. Yang kami hormati Bapak Pak Andriani. Pak Andriani, Prianto. yang kami hormati Pak Aprianto dan Pak Wendy. dan Pak Wendy yang kami hormati. Izin memperkenalkan diri. Inilah kami Bu, mahasiswa KKN dari Universitas Palangkaraya yang ditempatkan di Desa Sungai Bakau. Adapun tujuan kami Bu, yaitu KKN ini adalah salah satu syarat mata kuliah wajib, sekaligus juga sebagai bentuk implementasi kami yang kami dapat dari perguruan tinggi dalam bermasyarakat. Adapun proker kami Bu, izinkan saya membaca Bu. Ini sudah kenalan apa semua nih? Belum, cuman Mas Abraham deh, ya, itu tenang kita dulu. Pak. Yang pertama kali datang kan Bapak ada ini, Iya. itu, saya tuh yang dua ini. Iya, baik. Nah ini ya, Bapak. Ya, bisa. Masih tahu siapa nama-namanya dulu? Itu ketuanya deh, Iya. apa? Baik, Kita mulai dari mana gitu, silakan. Ya, baik, izinkan kami memperkenalkan diri Bu. Ya, saya mulai dari saya Bu. Saya sebagai ketua kelompok KKN ini Bu, bernama Abraham Manurung, jurusan ilmu hukum. Kemudian nama saya Andika Pramudia dari jurusan teknik sipil. Saya Pinarau dari jurusan PDSD. Saya Ronaldi selaku sekretaris dari kelompok ini dari jurusan teknik sipil. Saya Sinta dari Barus dari TGPAUD. Oh iya, tadi sudah yang punya. Nah. Yang punya lah ini. Tahu nggak ini? Prokurtor terbaru ini apa nih? Perkenalkan, nama saya Marlina Tambunan, jurusan Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Yosa, saya dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, Yosa. Ya. Perkenalkan, nama saya Kami, jurusan pendidikan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tria dari jurusan PGSD. gitu. Perkenalkan, nama saya Delia Pustiala dari jurusan Koldikdas, program studi PGSD. Perkenalkan, nama saya Brian Tusiombing dari jurusan Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Serafina Sirait dari jurusan Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Bima Nugraha dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, saya Andi Fansa, saya dari jurusan Perikanan. Ada semua di sini. Iya. Perikanan nelayan ada, perikanan ke danau sana hutan seperti. Nah, teknik sipil banyak yang di sini. Iya. PGSD begini. Muhammad ya. Oh iya, mau ke, oh iya iya, yang jaga di kantor. Iya, iya. Ya, baik. Terus. Baik, izinkan saya membacakan Bu inti-inti program kerja kami Bu. Mungkin lebih kurangnya karena belum kami susun secara baik, saya bacakan, yaitu satu, pengembangan pendidikan anak usia dini, yaitu pengembangan metode pembelajaran berbasis IT. Kemudian bagian B, penerapan kurikulum berbasis kompetensi nasional. Dua, pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan karangan. Kemudian pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat, pengembangan badan usaha milik desa. Kelima, pendampingan, pencegahan dan penanggulangan stunting. Yang keenam, pengembangan atau pembuatan database dan website desa berbasis elektronik serta pemanfaatan sampah Bu, sebagai proker utama kami. Adapun kurang lebih dari proker ini Bu, kami juga mohon bimbingan arahannya. Setidaknya
ada yang kurang bisa diberikan arahan dengan kami Bu. Itu, Bu. Sedikit Bang, boleh tambahan lah. Kalau yang untuk perikanan nanti bisa dikembangkan. Sini kan banyak mayoritas nelayan kan Bang ya. Nah, masukkan dengan program edukasi nelayan. Misalkan pembikinan ikan kering yang sehat, ya kan? Sebagai contoh aja Bang. Nah, jadi kan kalian mungkin lebih pintar membaca di Google kalau boleh sedangkan lebih membaca, tapi mungkin bisa diarahkan ke situ. Nah, pengelolaan ikan kering yang sehat, perikanan kan bisa. Kan kita ini laut itu spesial nelayan Bang kan? Kalau perkebunan, kebun pisang, kami sedang kenal layu fusarium. Kami sedang kenal layu fusarium nih. Seperti apa? Sudah sedang juga mencoba nih, Pak layu fusarium nih. Aduh, sampai di UID 2 itu sudah habis sih Bapak semua. Ini melonjak ke sini lagi ke Sungai Bakau, kebun pisang layu fusarium. Namanya Bu ya? Iya. Nah, kalau nanti ada teknik, sampai ibu ini memberikan itu yang alat yang maka menutup buahnya tuh dari Jawa sana. Oh, Ini membaca dengan untuk Mengamankannya. mengamankan dari hama. oh, Nggak berhasil juga. oh iya iya. Kalau air nanti ada ilmu terbaru dari Iya, kalian betul. kan. Iya. Gitu. Kemudian kalau sampah memang masalah utama kami. BUMDes kami sedang berkembangkan BUMDes wisata Seribu Cemara. Dan memang masalah sampah dari masalah utama juga memang Pak. Oh, Gitu. jadi masalah wisata itu dimasukkan ke dalam BUMDes ya Bu ya? Ini wisata BUMDes. Oke. Memang wisata BUMDes kami. Oke, oke. Kalau bisa nanti bikin apakah icon di wisata Seribu Cemara itu hotspot fotonya kan, kenang-kenangan dari KKN Unpa, hotspot fotonya. Nah, kan ada kan edukasinya kan seperti apa nanti edukasi untuk para nelayan. Kalian memberikan pendidikan arahan sosialisasi tentang menjemur ikannya, bisa juga Pak dimasukkan ke program kalau mau Bang. Sedikit masukkan saja. Ya nanti kalian lah rembukan nanti sampai ke desa nanti dengan buat kita membantu desa apa yang kira-kira supaya mendorong, memajukan desa kami. Oke, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau saya bisa tambah dikit lah. Sudah dijelaskan oleh Kepala Desa Ibu Yudi bahwa masalah dan potensi sudah kita lihat di sini ya. Potensi wisata itu kalian lihat apa yang ada, terus bagaimana mengembangkannya. Tadi dikatakan bagaimana apa sudah ada lembaga wisata, lembaga Pokdar wisata. Ini masuk ke BUMDes BUMDes ya. Seribu Cemara. Oke, ini namanya sudah ada model, ada SK Bupati kah? Sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Oke, bagus berarti. Artinya begini, kalian melihat sudah ada, dasar hukumnya sudah ada, lalu apa selanjutnya? Boleh saja itu mungkin manajemen di dalamnya boleh kalian lihat, kemudian bagaimana pemasarannya, ya, pemasaran, kemudian apakah ada packagingnya, dalam istilah wisata ada packaging, di mana objek wisata ini tidak hanya tunggal objek wisata ini saja, ada hal-hal lain yang perlu disertai di situ. Karena wisata itu bukan hanya to see, bukan hanya apa yang dilihat, ya, tapi juga what to do, melakukan apa orang di sana, ya kan? Apalagi what to buy, begitu orang datang ke sini ada yang bisa dibeli, ya kan? Itu yang penting di dalam wisata itu, tidak hanya orang lihat Bu ya. Jadi masyarakat ya, untuk masyarakat itu dari sini tuh apa souvenir yang diperoleh. Gitu. Karena itu yang saya bilang di Bali itu, anak-anak kecil Bu, begitu kita datang ke Bali, Ini belum ada. nimbrung mereka, buy me sir, buy me, bawa pulpen dari bambu, buy me. Itu artinya ada yang mereka jual. Kalau ada yang mereka jual, ada yang mereka peroleh. Itu kan bagi masyarakat. Nah ini ide-ide seperti itu bisa kalian lihat di sini. Apa sih selain apa yang dilihat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibeli, apa yang di mana bisa tinggal misalnya kan? Ibu di sini ada tempat tinggal wisatawan belum? Belum ada. Nah, Homestay ini belum ada. where to stay kan itu Ya, belum ada. yang penting ya. Nah pikirkan itu ya, apa programnya, lihat nanti banyak contoh-contoh 10 desa terbaik di seluruh Indonesia di Google banyak ya. Kalau subuh jalan-jalan ke pinggir pantai, kalau dapat kerang yang kecil-kecil tuh remis,
kan bisa dibikin kolase. Mm-mm. Kalau kita di TK kan malah ada pelajaran kolase yang dicek itu terus jadi kenang-kenang. Di sini belum mengenal juga kok ini. Cuman karena sumber daya manusia kita yang terbatas. Terbatas. Kalau ibu sendiri bawa manusia sendiri ya belum mampu masalahnya Iya, betul. banyak kekurangan tenaga. Ya, betul. Jadi inilah maksud kita Bu, datangnya mahasiswa Nah, ini. ini Mereka sangat terbantu sebagai kami nanti. ya, sebagai pemicu dan pemacu saya bilang Iya, iya. pembangunan yang ada. Mungkin, Tuh, mungkin harapan saja kami. mungkin saja tahap awal kalian tidak sampai ke hal yang praktis. Mungkin saja misalnya tadi pembinaan BUMDes, dia berupa proposal boleh. Program ya, program pengembangan BUMDes. Dia berupa program, nanti selanjutnya baru bisa dilaksanakan. Iya, iya. Bisa ya, program. Bisa. Pelatihan, Latih mereka. program pelatihan boleh. Pengurus BUMDes kami. Oh, Iya. muda-muda masih juga kan. Nah, tuh. Semudah-mudah jadi ibu rekrut. Tadi dari ekonomi mah. Ya, pendidikan ekonomi ya. Terus ekonomi, fakultas ekonomi nggak ada? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian berpikir bisnis ya, entrepreneur ya, bisa. Boleh saja. Banyak orang yang berhasil bukan dari di bidangnya. Banyak juga. Banyak. Makanya itu saya bilang, semua orang bisa berpikir ke sana dengan caranya sendiri. Ya. Ada masalah di pisang kata ibu tadi. Iya. Ya. Orang-orang pertanian, bagaimana hama pisang itu bisa diatasi? Ya. Lalu besar ini. Penyakit itu. Iya. Jamur. Kawan. Sudah 2 tahun Pak. Ya. Oh nyerah kawin tuh. Yang berat itu. Iya. Dinas pertanian pun belum Iya. sampai juga. Aduh. Tantangan bagi yang dari pertanian ya. Cari bagaimana caranya. Siapa tahu bisa. Nah, kami Nah, jadi iya. contoh, kita bantu lagi bisa yang lain. Terus pisang yang ada bagaimana dikreasikan supaya lebih Supaya menarik, iya. yang enak gitu ya. Sama Hanya Pak. keripik saja, ya apa sih bentuknya lain gitu ya. Sekarang keripik pisang kepok itu bagaimana bentuknya Bu? Ada sudah dibuat? Kalau di Trans ada sudah. Di sini belum ada. Di sini ada seiknya tapi enggak nganu juga belum Ya itu. nganu biasa itu. Ya makanya itu salah satu tantangan juga. Biasa banyak keripik pisang ya, tapi yang biasa. Sekarang kalian bisa nggak bikin keripik pisang yang nggak biasa? Yang nggak biasa gitu nah. Tapi unik gitu ya. Apakah dia ada rasa madunya? Mungkin nggak tahu ya. Bu, ya. Coklat nggak apa Apakah hanya di seperti situ? yang di Google itu. Nah itu ya, itu tinggal kreativitas kalian ya. Karena masih muda ini pasti kreatif Bu. Ya pasti ini ya kan lebih Mm-mm. seling lagi daripada yang kami punya kayak ibu-ibu ini kan sudah nggak bisa lagi mungkin yang banyak yang dipikir. Nah kalau Iya. kalian ini kan masih satu fokus. Nah, ide-idenya pasti lebih wow gitu. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan ya, adik-adik sekalian. Ada mungkin dari yang lain-lain bisa bertambah atau menambahkan, atau dari bapak-bapak dosen pendamping yang dari desa lain. Silakan Pak Prianto, silakan. Ada tambahan? Ya. Pak Pandi? Cukup. Cukup. Pak Wendy? Oh, cukup. Baik sekali. Ya. Program itu tadi seperti itu adanya, nanti sesuaikan dengan apa yang disuruhkan oleh kepala desa, ya. Dikembangkan sebagaimana bisa. Visible, workable, bisa dilakukan, ya. Kalau yang nggak bisa dilakukan ngapain? Bisa dilakukan lah. Nah, ya. Oke, itu saja Bu. Saya kira ada tambahan dari ada yang lain-lain. Ada komentar, ya? Kecapean Ya, ayo. Program ini berjalan terus saja. Jadi sebenarnya program yang itu aja. Ya. Jadi selama berapa hari di sini itu terus saja di Jalankan. apa namanya Dikembangkan. dilihat ya potensi yang ada, masalah-masalah yang ada nanti dimasukkan dalam program. Ya. Ya kan programnya yang itu belum terurai lagi. Ya, ya. Hmm, Ya betul. ya. Itu dibuat nanti di dalam jadwal kerja. Jadwal kerja. Jadwal kerja tanggal sekian bulan sekian maksudnya hari ini tanggal ini yang dilakukan dan seterusnya. Jangan lupa logbook ya. Iya, ada logbook. Ya. Oke, saya akan memantau kalian lewat Abraham atau langsung dari hati masing-masing. Oke,
Begitu saya telepon, di mana kau? Wah, gitu ya. Oh, saya di kampung Pak. Kampung mana? Gitu, jangan-jangan kampung lain. Gitu. Oke. Itu Bu. Ya. Baik, semuanya suka dan duka ya. Misalnya diterima ya. Ya. Bang Abraham nanti kapan kalau mau ambil motornya lah diambil di rumah ibu. Oke, itu yang bisa kita katakan. Terima kasih kepada yang kepala desa, terima kasih kepada adik-adik yang sudah sampai di sini dengan sehat dan selamat ya. Jaga kesehatan ya. Kerjasama yang bagus, oke. Kreatif gitu ya. Kerjasama itu ketuanya yang punya otoritas mengatur kalian, jangan kalian membantah dia. Kerjasama bagaimana caranya yang baik, oke. Selalu koordinasi dengan kepala desa. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada acara selanjutnya, silakan. Acara selanjutnya